Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Year 5 students, bertemu lagi dengan Miss Rina Yuli dalam pelajaran bimbingan dan konseling di MI Mumtazah Islamic School. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam belajar ya. Kali ini Miss Yuli akan membahas materi mengenai mind mapping. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Teman-teman semua, apakah sudah pernah mendengar kata apa itu mind mapping? Ya, di sini Miss Yuli akan membantu menjabarkan definisi mind mapping. Mind mapping adalah metode belajar yang dirancang dengan memetakan informasi dalam bentuk grafis yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Mind mapping merupakan suatu cara yang mengorganisasikan seluruh bagian otak, baik otak kanan maupun otak kiri, agar kita bisa menerima berbagai jenis ide yang baru yang lebih luas. Metode ini disebut juga peta pikiran, yang di dalamnya berisi seperangkat alat berpikir yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memahami sesuatu, baik itu pelajaran ataupun pekerjaan. Lalu apa sih kata para ahli tentang mind mapping? Mind mapping diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris. Menurutnya, mind mapping adalah suatu teknik yang digunakan dengan tujuan mengembangkan aktivitas berpikir seseorang yang pada awalnya hanya mengarah pada satu arah, lalu dikembangkan menjadi berbagai arah untuk menerima berbagai macam ide ke dalam beragam sudut pandang. Sementara menurut Melvin L. Silberman, mind mapping adalah suatu cara berpikir para murid yang sangat kreatif dalam menghasilkan berbagai ide dalam suatu pelajaran yang saat itu sedang dipelajari, seperti mencatat pelajaran atau cara yang kreatif dalam merencanakan sesuatu penelitian terbaru. Manfaat mind mapping itu, mind mapping memiliki manfaat salah satunya membantu proses belajar mengajar agar lebih menyenangkan dan hemat waktu. Mempermudah kamu menyajikan dan memahami informasi penting dari suatu konsep atau ide utama yang kamu pelajari, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Membantu mendapatkan materi secara lengkap dan menyeluruh, tidak hanya berdasarkan hafalan saja. Membantu memecahkan masalah. Yang terakhir, mind mapping bisa juga untuk meningkatkan kreativitas kalian. Lalu bagaimana ya cara membuat mind mapping? Sangat mudah sekali ya nak. Pertama, siapkan kertas atau buku dan alat tulis berwarna. Posisikan kertas secara landscape seperti gambar yang ada di sebelah kiri kalian atau horizontal dan mulailah menulis atau menggambar tema utama di tengah-tengah kertas dengan alat tulis berwarna agar mind map lebih menarik. 3. Membuat cabang utama berbentuk melengkung dari tulisan-tulisan atau gambar tema utama yang berada di tengah tadi. Cabang utama berbentuk melengkung ini berfungsi agar otak kamu tidak mudah bosan loh bila kamu membuat cabang dengan bentuk yang lurus. Yang keempat, gunakan kata kunci yang penting untuk setiap cabang agar kamu dapat mengingat informasi yang berkaitan dengan tema utama dengan mudah. Kelima, buat cabang-cabang lanjutan yang memancar dari setiap cabang utama, kata kunci yang kamu buat jika ada ya. Terakhir, pada cabang-cabang lanjutan, masukkan kata kunci yang lain yang berkaitan dengan kata kunci pada cabang utama. Lalu hiasilah mind mapmu semenarik mungkin, agar kamu tidak bosan melihatnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh mind mapping loh, yang nomor 1 ya, yang Miss Yuli ambil dari berbagai sumber di internet. Nah, kita lihat ini mind mapping mengenai breakfast. Kita bisa lihat di situ apa sih yang kalian biasa makan selama sarapan. Ada kentang, ada telur, ada makanan lainnya. Kalian buat mind mappingnya seperti ini dan sangat sederhana ya mind mapping ini ya, tapi menarik.
Lalu kita coba contoh mind mapping yang nomor 2. Nah, di depan kalian ini mind mapping mengenai nature ya. Jadi tentang connecting with the nature. Coba kalian lihat dan perhatikan apa saja sih ide-ide yang muncul dari ide utama tentang nature ini. Sudah diperhatikan bersama-sama? Nah, contoh mind mapping yang ketiga ini bisa diambil dari pelajaran sains kalian ya, tentang tumbuhan. Coba kalian lihat, ketika kalian belajar mengenai tumbuhan, kalian bisa juga membuat mind mappingnya, sehingga hafalan kalian menjadi sangat menarik dengan banyak warna, simbol, dan gambar-gambar. Kalian bisa membuatnya sendiri di kertas atau misalnya membuatnya dengan komputer sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, teman-teman semua, mudah bukan cara membuat mind mapping? Setelah kita ketahui banyak manfaat dari mind mapping, jangan lupa berlatih di rumah ya. Caranya kita bisa mulai dengan tema pelajaran yang kalian pelajari di sekolah minggu ini. Nanti hasil mind map yang kalian buat akan kita perlihatkan pada live learning selanjutnya. Year 5 students, demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.